Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang pantas kita ucapkan di setiap tetesan darah, hembusan napas, detakan jantung, ayunan tangan, langkah kaki, melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Maka barang siapa yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika sekiranya kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya bagimu. Dan jika kalian kufur akan nikmat-nikmat Allah, ingatlah bahwa azab Allah amatlah pedih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memahami tentang sebuah penyesalan. Penyesalan adalah sesuatu hal yang lumrah. Setiap orang, siapapun dia, pasti mengalaminya. Namun yang membedakan hanyalah perkara apa yang kita sesali dan mengapa kita menyesalinya. Ada orang yang menyesal karena hidupnya miskin, padahal dulunya banyak sekali peluang bagi dia untuk menjadi orang yang kaya. Ada orang yang menyesal karena menyandang pendidikan yang rendah, padahal dulunya banyak sekali kesempatan untuk berpendidikan yang tinggi. Banyak orang yang menyesal karena telah menikah dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang kurang tampan dan cantik dan kurang kaya. Ada yang menyesal karena terlambat menikah dan memiliki anak. Ada yang menyesal karena dalam usahanya, dalam perdagangannya mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan. Ada yang menyesal kehilangan pangkat, jabatan, serta statusnya dalam masyarakat. Ada yang menyesal karena kehilangan harta benda. Ada yang menyesal karena sepanjang hidupnya dia selalu mengalami keadaan yang kurang beruntung. Dia selalu mendapatkan kesialan. Inilah penyesalan-penyesalan yang senantiasa disesalkan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia menyesali sesuatu perkara duniawi yang tidak kunjung menghampirinya, tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Jarang sekali kita menemukan orang-orang yang menyesal karena kurangnya atau hilangnya nilai-nilai agama dalam diri. Misalnya, jarang sekali orang yang menyesali karena terlambat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Sangat sedikit orang menyesali karena dia merasa sangat sedikit dalam berinfak, dalam bersedekah.
Dia sangat sedikit meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, malah lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya hanya di dunia maya. Jarang sekali orang yang menyesali bahwa dia sangat sedikit waktu meluangkan waktu untuk belajar dan memahami ilmu agama ini. Kalau kita lihat sebuah kisah para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, yang mereka senantiasa menyesal karena kurang beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mereka sengaja, tapi karena keadaan, karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk senantiasa memperbanyak ibadah. Misalnya saja salah seorang salafus soleh yang kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali, konon suatu malam beliau ketinggalan satu sholat malam, dan beliau menyesal karena ketinggalan sholat malam tersebut. Bagaimana dengan kita? Jangankan ketinggalan sholat malam, kesiangan sholat subuh pun tidak ada rasa penyesalan dalam diri kita. Kita anggap itu biasa saja. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, bahkan dosa-dosa besar seperti berjudi, zina, minum minuman keras, riba, berkata yang bohong dan dusta, menzolimi orang lain. Seorang pemimpin yang senantiasa menzolimi rakyatnya, seakan-akan tidak ada penyesalan dalam diri mereka. Mereka merasa biasa-biasa saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan itu meskipun datangnya terlambat, itu lebih baik daripada tidak ada penyesalan sama sekali. Kita menyesal selama kita masih hidup di dunia ini, itu ada manfaatnya. Kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan berbagai macam amalan soleh, meninggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Namun jika penyesalan itu datang ketika kita tidak lagi di dunia, ketika ajal sudah menjemput kita,